Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah, diawali dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh, mudah-mudahan para jamaah sekalian mendapatkan kebaikan, keberkahan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan di dalam setiap hal bagi setiap hamba, bagi setiap muslim, yang mudah-mudahan kita bisa mengikutinya meskipun jauh kehidupan kita dengan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara waktu dan secara ruang. Namun beruntunglah siapapun yang hidup tidak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menghidupkan apa yang disampaikan, apa yang dibawa, maka termasuk orang yang beruntung. Tuba, kata Rasul, beruntung orang yang tidak hidup pada zamanku namun mengamalkan apa yang aku perintahkan, apa yang aku larangkan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti yakinlah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak hidup pada zamannya dan terus-menerus mengamalkan apa yang diperintahkannya, kelak nanti mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ketika kita menghadapi dunia dan kehidupan ini, manusia butuh bimbingan, butuh guidance di dalam menghadapinya. Sungguh dunia ini adalah cobaan, dunia ini penuh perhiasan, dan salah satu perhiasannya itu yang para jamaah cari, yaitu harta dan juga keturunan. Yang kita kejar-kejar, yang kita usahakan, 2 hal itu. Namun apabila digunakan dalam kebaikan, ini di hadis Arba'in dari Imam Nawawi, di hadis urutan yang ke-23 nanti kita sampaikan, yaitu Isra'ul Khairi, dan kita akan membahas ayat tematik pada subuh pagi hari ini, akan membaca suratul Kahfi ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 yang isinya adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia ini, karena Allah berikan tuntunan, Allah berikan guidance-nya, dan Rasul supaya menyampaikan kepada manusia. Sebelum kita masuk kepada materi, mudah-mudahan ayat-ayat yang tadi terbacakan di suratul Rahman, ketika kita berkumpul di tempat ini menjadi tempat yang penuh barokah, disaksikan oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita masuk ke materi kita, yaitu di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 pada ayat yang ke-45 dan juga 46 kelak nanti. Pelan-pelan kita sudah rangkumkan, sudah kita siapkan, mudah-mudahan
kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalal hayat dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Bapak-bapak perhatikan kalimat wadrib, kemudian perhatikan kalimat masalul hayatid dunya kama'in, perhatikan kalimat ma, kemudian anjalnahu minas samai fakhtalato maaf, perhatikan kalimat fakhtalato bihi, kemudian nabatul ard, perhatikan kalimat berikutnya fa asbaha hasiman tadruhur riyah. Kemudian ditutup ayat itu, perhatikan kalimat wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira, pada kalimat muqtadira. Di ayat ini kita awali bahwa dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat syukur yang dicontohkan oleh ayat-ayat yang lain, bahwa intinya adalah an'amallahu bi ni'matihi litatimmu sholihat, bahwa seluruh karunia-karunia Allah itu adalah agar bisa membawa amal-amal soleh. Syekhul Islam Imam Ghazali dalam keterangan bab syukur, yaitu kalimatnya ma'an'amallah li ziyadati ta'ah, semua karunia-karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian mudah-mudahan membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat yang besar, kita berada di bulan yang diagungkan oleh Allah. Pada hari ini kita masuk di tanggal yang ke-9, bulan Muharram. Bulan Muharram adalah termasuk Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang disebut arba Syahrul Hurum, yaitu dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ketiganya ini mutatawiliyah, berurutan, dan yang terpisah satu adalah bulan Rajab. Bulan yang ketiga berurutan itu adalah yang disebut bulan-bulan ketika umat Islam menunaikan ibadah haji. Rangkaian ibadah haji telah selesai. Kita masuk bulan Muharram, bulan yang diagungkan Allah. Dan salah satu amalan-amalan yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa sunnah. Kalau di bulan haji ada Yaum Arafah, kalau di bulan Muharram ini beruntung kalau yang bapak-bapak ada yang hari ini puasa, ada yang besok puasa, yaitu Yaumut Tasi', Yaumut Tasu'a, yaitu hari yang ke-9 di bulan Muharram, dan esok hari adalah Yaum Ashir, yaitu tanggal ke-10 di bulan Muharram. Mudah-mudahan yang niat berpuasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kenikmatan yang besar. Kemudian inna min a'dhamin ni'am, sungguh karunia yang paling agung adalah ketika seseorang yamunnu ba'da ni'matil Islam wa sunnah, yaitu Allah anugerahi kita sekalian dinul Islam dan barang siapa yang diberikan hidayah dalam keadaan Islam kemudian diberikan rezeki oleh Allah wa qana'ahu, dan qana'ah ketika mendapatkan anugerah dan nikmat itu. Hadisnya dari
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, qad aflaha, yaitu sungguh beruntung. Siapa itu yang beruntung? Faman hudiya ilal Islam, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, yaitu diberi hidayah dinul Islam, waruziqal kafafah, diberi rezeki yang cukup, wa quni'a, dan mereka itu qanaah di dalamnya. Bagaimana qanaah ini bisa menjadikan seseorang bahagia? Nanti kita pelajari pelan-pelan di ayat yang ke-45 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya, yaitu pada tafsir Muhammad Ali Sobuni memberitahu, hadza matsalul akhir, ini adalah permisalan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu alimallahu an-nasa 'anid dunya, bahwa Allah mengajari kepada manusia tentang dunia ini. Harus diketahui oleh manusia bahwa kehidupan dunia ini dan isi dari dunia ini sur'atu zawaliha, akan cepat bergeser seperti air. Kamain yaitu seperti air. Air adalah satu zat yang mudah sekali pindah. Maka kehidupan dunia dan seisinya adalah juga mudah sekali berpindah. Kemudian dihabiha, bahwa dunia dan seisinya itu pasti akan pergi. Ini apa yang bapak-bapak cari, apa-apa yang bapak kumpulkan, suatu saat pun pasti akan hilang dari sekitar kita sekalian. Dan kemudian sifat dari dunia dan seisinya itu kharabiha, yaitu akan cepat rusak. Pertama tadi zawal, bergeser. Yang kedua dihab, akan pergi. Yang ketiga kharab, yaitu akan rusak. Maka pandangan seorang muslim hendaknya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, wala takun abidad dunia. Coba perhatikan, masih dalam kalimat apa? Ma, satu aja kalimat ma tadi, air, bahwa tafsirannya 3, bahwa kehidupan dunia dan seisinya itu seperti air. Sifatnya air tadi 3, apa? Pindah atau bergeser. Kemudian yang kedua adalah dhihab, akan lenyap, akan pergi. Dan yang ketiga adalah kharab, yaitu rusak. Tinggal tunggu waktunya nih. Kalau kita sedang mencari, pasti suatu saat akan bergeser. Ini terasa sekali zaman-zaman, saat-saat yang sedang kita alami bersama-sama. Yang tadinya bisa mengumpulkan dengan jumlah-jumlah tertentu, sekarang sangat terbatas, jangan berkurang dan berkurang. Dan bahkan banyak sekali yang sudah lenyap, tidak kita miliki lagi. Bahkan juga banyak sekali yang sudah rusak-rusak. Kehidupan dunia pun akan seperti itu. Saat ini, nih pada ayat berikutnya, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang diturunkan dari langit kepada bumi ini. Fahtalata bihi nabatul ard, air yang turun itu, yang bumi itu sangat haus, maka diserap langsung, maka jadilah tanah ini menjadi tanah yang subur. Ini kalau ibaratnya, kalau yang sedang
rezekinya subur itu kumpulnya cepat sekali. Fahtalata bihi nabatul ard, seperti tumbuhnya pohon-pohonan. Kalimat wahtalata yaitu ketika air itu turun ke bumi dan menjadikan bumi ini subur, maka nabatul ard, mudah tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Coba perhatikan kalimat nabatul fakhtalata bihi nabatul ard. Pada keterangan yang lain, nabatul ard yaitu mudahnya pohon-pohonan tumbuh itu karena air yang turun dari langit terserap dalam perut bumi ini menguatkan akar-akarnya. Kata-kata wahtalata ini ada yang mencoba memeriksa di perut bumi bahwa akar yang satu dari pohon yang satu dengan pohon yang lain, mereka saling wahtalata. Wahtalata itu membuat sabakah, membuat rangkaian yang sangat kuat. Sehingga ini pohon-pohon itu tidak mudah tumbang. Ini Allah berikan permisalan ini. Kadang-kadang manusia itu sangat cinta terhadap dunia ini. Maka pandangannya terhadap dunia ini memandangnya bukanlah hal yang fana, bukan hal yang rusak, bakal yang tidak habis. Maka memegangnya sangat erat. Bedanya orang muslim dengan orang musyrik di dalam keterangannya, orang muslim dengan hudiyah Islam, mendapatkan hidayah Islam, memandang dunia ini bahwa akan fana, akan habis, maka digunakan dengan a'malus sholihat sebagai bekal untuk beramal soleh. Berbeda dengan orang musyrikin, orang kafir, tetap saja bahkan pada yang sering kita saksikan, orang-orang yang menjadi abid dunia, yaitu hamba dunia itu, sampai ke dalam kubur ingin dimasukkannya harta-hartanya itu. Maka Allah beri penjelasan Rasul supaya menyampaikan kepada manusia, wahai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, diberikan permisalan ini, janganlah seperti itu, karena dunia ini adalah fana, suratul harab, mudah bergeser, akan habis, akan lenyap dan rusak. Maka tadi di prolog kita, mudah-mudahan hati kita tidak menjadikan kita berpandangan untuk berabid dunia, hambanya dunia ini, namun menggunakan dunia yang dimilikinya, yang Allah anugerahkan itu adalah untuk sur'ah, yaitu cepat untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini karena cara pandang seperti ini akan menjadikan amalan kita menjadi amal yang senang memberi, karena tahu bahwa dunia yang dimilikinya itu tidak akan langgeng. Orang yang musyrik ataupun kafir memegang erat-erat dunia itu karena dia memandang bahwa dunia itu akan selama-lamanya. Mari kita coba lihat ayat berikutnya. Ini baru ma dengan wahtalato di dalam tafsirannya. Kemudian fa asbaha hasyiman, kelak nanti setelah pohon-pohonan itu tumbuh dengan usianya itu, maka akan menjadi kering. Menjadi kering. Hasyiman itu kering. Bahkan tadruhur riyah, akan kebawa angin. Harta ini kalau dikumpulkan kan lama-lama habis, kering, dan sesuai dengan usianya habis juga, seperti ditiup angin. Dan tidak sedikit yang tadinya dia kumpulkan, suatu saat datang musibah, tahu-tahu habis saja, tahu-tahu lenyap saja gitu. Maka kita diingatkan bahwa dunia pun seperti itu, yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat
yang ke-45 ini, bahwa seperti air yang menumbuhkan tumbuhan, tumbuhan itu subur, kelihatan hijau, namun suatu saat akan mati, kering, tertiup angin dan habis. Inilah gambar kefanaan dunia ini. Namun nih, bagi orang-orang yang beriman, mengimani pada ayat berikutnya, wa kanallahu ala kulli syai'im muqtadira. Coba perhatikan kalimat muqtadira dari qadara. Orangnya adalah qadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini keterangannya qadirun, yaitu berkuasa atas segala sesuatu. Allah berikan karunia-Nya, Allah berikan segala kenikmatannya ketika hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muqtadira ini qadirun alal ihya, yaitu Allah maha berkuasa untuk menghidupkan. Begitupun sebaliknya, wa yu'aqis dalik. Begitupun sebaliknya, yaitu Allah maha berkuasa untuk mematikan. Perhatikan, berkuasa untuk menghidupkan, berkuasa untuk mematikan. Pernah kita pelajari di surat Al-Mulk ayat yang kedua, yaitu apa? Dialah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Coba perhatikan, pertama Allah jadikan kita apa? Mauta. Apa rasanya? Yaitu al-mauta yang pertama, tadinya kita tidak ada. Wal hayata, kehidupan sekarang kita sedang jalani ini. Untuk apa Allah hidupkan kita sekalian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah qadirun pada kalimat wa kanallahu ala kulli syai'im muqtadira. Qadirun di situ qadirun lil ihya, qadirun lil amwat, yaitu Allah berkuasa untuk menghidupkan dan juga Allah berkuasa untuk mematikan. Pada suratul Mulk, liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian ketika sedang berada di hidup di dunia ini, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu sekalian yang terbaik amalannya. Ternyata nanti kita carikan ada beberapa keterangan karunia Allah yang sangat besar, yaitu hudiya ilal Islam, diberikan hidayah ke dinul Islam. Allah berikan rezeki. Ada orang-orang yang bersyukur, ada orang-orang yang kufur. Orang yang bersyukur atas karunia Allah, maka menggunakan karunia-Nya itu untuk taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang juhud ataupun orang yang kufur terhadap nikmat, dia gunakan untuk maksiatillah, yaitu justru membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah dianugerahi karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Titiknya di situ, yaitu setelah kita mengetahui ayat yang kita baca tadi di surat Al-Kahfi yang ke-45, kita akan ya'budullah wala ya'budud dunya. Jadilah hamba Allah dan jangan sekali-kali menjadi hambanya dunia ini. Karena kalau orang yang sudah menghambakan dunia, kehidupannya justru malah terlunta-lunta, karena tidak akan pernah merasa puas di dalamnya. Tadi doa yang ketiga tadi, salah satunya berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah tenang.
Bisa jadi secara jumlah mereka mendapatkan, tapi secara hati dan ketenangan tidak pernah diraih. Dan jangan-jangan apa yang mereka pikirkan bahwa dunia itu langgeng, padahal dunia ini akan rusak, dunia ini akan binasa, dan dunia ini akan selesai dan lenyap. Mari kita coba perhatikan nanti di rumahnya masing-masing. Bapak-bapak membaca suratul Kahfi yang malam Jumat disunahkan itu, ketika membaca ayat yang ke-45 dan nanti ini yang ke-46, mudah-mudahan kita semuanya diberikan barokah ilmu dan bisa menguatkan keimanan kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita masuk yang ke-46. Agar kita bisa beramal soleh secara terus-menerus, maka cara pandang kita terhadap dunia ini adalah hendaknya bisa digunakan untuk beramal soleh dan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya adalah al-malu wal banun. Al-mal artinya adalah harta, banun adalah keturunan. Kalau keturunan sampai yang jauh, sampai yang ke bawah, namanya dzurriyyah. Zinatul hayatid dunya adalah pernik-pernik kehidupan dunia. Coba perhatikan al-mal, al-banun. Ini yang dicari-cari orang, pergi pagi, pulangnya petang, mencari apa nih Pak? Harta. Kemudian ketika ditanya pun, saya sedang mengumpulkan ini untuk siapa? Anak-anak biasanya. Keterangan al-malu wal banun itu adalah listi'dadi ibadatillah, adalah keduanya bisa digunakan sebagai isti'dad, persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kehidupan yang lebih baik. Ayat berikutnya wal baqiyah yang menjelaskan. Wal baqiyatus sholihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kita coba cari keterangan kalimat wal baqiyatus sholihat. Ada beberapa keterangan nih. Al baqiyatus sholihat yaitu agar kita bisa mendapatkan sawabul a'mali sholihin, ubudiyati, adalah agar kita dengan harta dan keturunan itu bisa mendapatkan sawab, bisa mendapatkan pahala dari amal-amal soleh kita karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di titik pada ayat yang ke-45 itu, agar kita bisa menyembah Allah dan tidak menjadi hambanya dunia. Nah, kalau ayat yang ke-46 ini memberi keterangan kepada kita sekalian, hendaknya al-mal, harta, dan juga banun, keturunan itu bisa memfasilitasi kita untuk beribadah dan beramal soleh. Tadi kita sampaikan, kalau orang musyrik, orang kafir itu kan mengumpulkan terus-menerus karena menganggap dan punya pandangan ini adalah langgeng hartanya itu. Bagi orang muslim, bagi orang mukmin, pandangannya berbeda. Menggunakan mal dan banunnya itu untuk isti'dad, untuk persiapan menghadap Allah dengan bentuk-bentuk amal soleh. Orang musyrik, orang kafir, maka memegang erat-erat. Orang muslim, orang mukmin, maka akan terbuka memberikan maslahat kepada orang lain.
Berbeda cara pandang ini akan berbeda perlakuannya dan amalannya. Maka yang kita cari yaitu pada penutupan ayat ini al-baqiyatus sholihat. Saya ulangi lagi, al-baqiyatus sholihat. Tadi keterangan yang pertama, al-baqiyatus sholihat itu agar kita mendapatkan sawab li a'malis sholihatin listi'adati bi'ubudiyatillah, mendapatkan pahala dari sisi Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya ini untuk beribadah kepada Allah adalah dalam rangka persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehidupan dunia ini adalah akan habis. Ini akan terasa sekali. Orang-orang yang sudah mulai pensiun, ada yang pensiunnya sudah sekian tahun, terasa betul. Dulu kelihatannya gampang sekali ngumpulin dunia, gitu. Nah, sekarang nggak ada kesempatan lagi, nggak ada waktu lagi, nggak ada. Tinggal kita gunakan untuk amal soleh itu. Kalau sekarang masih dalam rangka untuk bisa mencari-cari dan nggak putus-putus, maka juga nggak akan putus-putus. Qanaahnya itu tadi yang dikatakan. Maka pegang ini kalimat apa? Penutupan yang di ayat 46, maaf. Al-baqiyatus sholihah. Berapa keterangan ini kita cari? Menurut Ibnu Abbas, al-baqiyatus sholihat itu, nanti keterangannya sama ini di Muhammad Ali Sobuni. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah baqiyatus sholihat, tafsirannya, tafsir tematiknya, itu adalah sholawatul khams, sholat yang 5 waktu itu. Pertahankan, ini tinggal apa lagi? Kalaupun dulu sebelum pensiun sering mengatakan di masjid ini, nanti saja kalau sudah waktunya pensiun akan sholat. Ternyata ditunggu-tunggu, ada yang sholat, ada yang tidak. Maka kesempatan yang baik ini, kalau menurut Ibnu Abbas pada keterangan al-baqiyatus sholihat itu, mari gunakan waktunya di sisa penghujung waktu ini digunakan untuk sholawatul khams. Apa? Sholat yang 5 waktu itu. Mari kita kerjakan, mari kita amalkan. Pada hari Jumat kemarin, beruntunglah orang yang sudah mengerjakan sholawatul khams, sholat yang 5 waktu itu, ditambah dengan sunat rawatibnya, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib, yaitu jumlahnya 12. 2 sebelum subuh, 4 ba'da duhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kerjakan itu, maka akan berjumlah berapa? 12 dengan 17, 29 rakaat. Tambah malamnya 11 rakaat, yaitu sholat tahajud. Maka akan menjadi lengkap dan sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya pernah kita pelajari, yaitu aqimus shalah liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Kemudian apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Nafilah artinya mandubah, artinya sunnah, yaitu yang sunnah-sunnah itu, maka nafilatal lak. Asa itu artinya mudah-mudahan, tapi bagi Allah adalah takkidan, kepastian. Apa yang dipastikan? Orang-orang itu akan ditinggikan derajatnya kepada derajatan mahmudah, yaitu derajat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keterangan al-baqiyatus sholihah adalah sholawatul khams. Keterangan yang lain, kalimat al-baqiyatus sholihat yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Kita ambilkan di urutan-urutan hadis Arba'in Nawawi yang ke-23 bahwa kalimat-kalimat ini tamla'an, yaitu akan memenuhi dari bumi sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita yakin betul dengan kalimat yang pendek-pendek yang 4 ini bahwa akan memenuhi sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan memudahkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin. Salatnya yang 17 yakin, yang 12 mengikutinya yakin, 11 dikerjakan dengan secara yakin, iman kepada Allah ditambah dengan kalimat-kalimat thayyibah itu, maka akan diberikan salah satunya adalah jiwa yang sakinah. Jiwa yang apa? Tenang. Bapak jangan sangka bahwa seluruh harta itu harus wujudnya apa? Duniawi ya. Ketenangan batin itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Tidak sedikit orang-orang yang mencari hartanya siang dan malam. Ada yang nyebutnya banting tulang, meskipun nggak dibanting, nggak ditulangnya itu kan. Tapi menyebutnya dengan sekeras-kerasnya kerja, hatinya tidak pernah merasa puas dan hatinya tidak pernah merasa tenang. Ada saja gangguannya, mungkin keluarganya, mungkin apa yang dimilikinya, apa mungkin urusan kantornya, urusan-urusan yang kadang-kadang kecil-kecil pun jadi masalah semuanya itu. Tahu-tahu anaknya narkoba, tahu-tahu hartanya gampang sekali lenyap, dicuri orang, tahu-tahu urusannya nggak selesai-selesai gitu. Sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Maka beruntunglah tadi, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruzikahu wa qana'ahu. Nanti ditutup nih di pelajaran kita di subuh pagi hari ini. Kita masih pada kalimat apa? Al-baqiyatus sholihah. Al-baqiyatus sholihah menurut Ibnu Abbas shalawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu. Ini menurut Atta, yaitu bahwa kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Amalkan itu. Mudah-mudahan kita pada subuh pagi hari ini, pada hari yang 9 bulan Muharram 1444 Hijriah ini, Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Keterangan yang lain pada kalimat al-baqiyatus sholihat dari Ibnu Jarir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru katanya, perbanyaklah kalian membaca al-baqiyatus sholihat. Perbanyaklah, aksiru, perbanyaklah membaca kalimat ayat yang berbunyi apa? Al-baqiyatus sholihat. Adanya di surat apa Pak? Al-Kahfi, ayat yang keberapa? 46. Baca nanti di rumahnya dan perbanyaklah itu. Apa yang akan menjadi rahasia ketika seseorang membaca al-baqiyatus sholihatun? Kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah itu, apa itu al-baqiyah sholihat itu? Rasul menjawab, yaitu millah. Rasul menjawabnya apa? Kalimat al-baqiyah sholihat itu dijawab Rasul adalah millah. Kemudian ditanya lagi, apa itu millah? Millah itu isinya adalah tahlil, tasbih, mengucapkan alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi keterangan al-baqiyatus sholihat kita sudah dapatkan dari Ibnu Abbas, kemudian dari Atta Ibnu Abi Rabbim, kemudian hadis dari Ibnu Jarir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Keterangan yang lain bahwa dari Abi Talhah menyebutkan bahwa al-baqiyatus sholihat itu adalah zikir berupa ucapan. Keterangan yang lain sedekah, sholat, amal-amal yang lainnya. Yang lebih dekat lagi, ini saya ambilkan dari tafsir Muhammad Ali As-Sobuni.
Wal baqiyatus sholihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Ai a'malil khair, seluruh amal kebajikan. Tabqa samrudha, bahwa pasti akan membawa kebaikan dan berbuah kebaikan. Kelak nanti pahalanya abadan, abadi, abadan abadi. Fahiya khairun, itulah kebaikan-kebaikan. Ma yu'ammalu al-insan, seperti yang diharap-harapkan oleh setiap diri manusia. Wa yarjuhu 'indallah, senantiasa mengharap keridhaan, sawab, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, kalimat al-baqiyatus sholihatun hiya shalawatul khams, itu adalah salat yang 5. Wa anhu aidan, dan dari Ibnu Abbas juga, bahwa yang dimaksud al-baqiyatus sholihat itu annaha kullu amalin sholih, bahwa di setiap amal yang soleh itu pasti akan membawa kebaikan-kebaikan, baik dunia ataupun akhirat. Amal soleh sekecil apapun, amal soleh yang diamalkan oleh seseorang itu pasti akan membawa kebaikan-kebaikan, baik dunia ataupun akhirat kita. Di dalam keterangan yang hadis yang ke-23 itu, bahwa as-sholatu nurun, bahwa sholat itu menjadi cahaya, baik cahaya kehidupan dunia, cahaya fil kubur, cahaya di dalam kubur. Maka orang-orang yang mengerjakan sholawatul khams akan mendapatkan cahaya di dalam kuburnya. Dan kubur itu sangat sempit keterangannya. Meskipun bayi yang baru lahir, kubur itu terasa sempit dan bisa diterangi dan diluaskan itu karena sholawatul khams, karena sholat yang 5 waktu. Maka ini adalah rezeki yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak meninggalkannya. Keterangan yang lain, nur itu, cahaya itu, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, menjadi cahaya ketika di yaumul hasyr, ketika manusia dikumpulkan dari seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Ini kan jumlahnya nanti akan bermiliar-miliar manusia itu, dan orang yang mengerjakan sholat itu mendapatkan cahaya itu. Maka mudah-mudahan para jamaah sekalian diingatkan dengan ayat ini, tidak meninggalkan sholat itu. Siap insyaallah para jamaah sekalian ya, karena untuk menguatkan diri kita. Mari kita nanti bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya para rasul, para anbiya terdahulu, yaitu mudah-mudahan bisa mendirikan sholat, terlebih lagi juga kepada anak-anaknya, dan mudah-mudahan doa kita yang termasuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita masuk hadisnya, Bang. Hadis. Ini. Hadis ini memberitahu kepada manusia dari 2 ayat yang kita baca, yaitu agar kita dituntun di dalam menghadapi kehidupan dunia ini bisa membuahkan amal soleh dan akan mendapatkan thawab di akhirat kelak itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Kalimatnya menggunakan kalimat takkid. Takkid adalah kepastian, pasti, menerangkan dan menjelaskan. Siapa yang diterangkan dan siapa yang dijelaskan itu? Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung itu? Man hudiya ilal Islam, siapapun yang diberikan hidayah bisa masuk dalam dinul Islam, bisa kokoh dalam dinul Islam. Kemudian rusiko, menggunakan fi'lul majhul, artinya diberi
rezeki kafafan, yaitu yang cukup. Masya Allah nih, dia diberi hidayah masuk Islam, rezekinya cukup, wa kunia, dan diberikan anugerah oleh Allah, jiwanya termasuk jiwa yang qanaah. Jiwa yang qanaah artinya jiwa yang bisa menerima anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sulit, Pak. Qanaah itu sulit. Karena seringkali kita mendapatkan anugerah Allah yang terucap oleh diri seseorang itu biasanya mengucapkan apa? Ini hasilku, ini hasil usahaku. Maka sulit untuk bersyukur. Maka ketika orang yang diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu terima anugerah Allah, maka kalimat yang muncul adalah kalimat tasbih, alhamdulillah. Begitu satu zat materi ketika Allah anugerahkan dan kita menerima, kemudian diucapkan kalimat hamdalah, maka akan ditambahkan barokah kepada zat itu. Barokah itu apa? Adalah kecukupan. Apa? Kecukupan ketika menerima anugerah itu. Kalau sudah cukup, Masya Allah, maka akan dilebihkan dengan karunia-karunia yang lain. Maka doa kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bersyukur atas karunia Allah, dan jiwa kita diberikan jiwa yang qanaah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di doa yang ketiga, di setiap doa kita mudah-mudahan dijauhkan dari jiwa yang tidak pernah tenang ataupun tidak pernah qanaah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita membaca ayat yang ke-45, ayat yang ke-46 di suratul Kahfi ini, mudah-mudahan kita semakin tahu bahwa dunia ini adalah lenyap, binasa, dan akan habis. Maka kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri kita, waktu kita, harta kita, keturunan kita dalam rangka persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasul yang menyebutnya Al-Kayyis. Siapa itu Al-Kayyis? Adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu apa? Adalah mempersiapkan untuk setelah matinya itu. Setelah apa? Kematian. Mudah-mudahan jamaah sekalian termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan di subuh pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat al-baqiyatus sholih, dari keterangan-keterangan yang kita sampaikan, kita berdoa, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sudah siapkan doanya, tolong ditirukan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami ketakwaan kepada jiwa ini. Tadi ayat yang terbacakan di rakaat pertama
di subuh pagi ini, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Maka ini jiwa kita mudah-mudahan termasuk yang diberi anugerah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikanlah jiwa kami dari yang kotor, yang musyrik, yang kufur, yang tidak pernah menyembah Allah. Mudah-mudahan suci dari itu. Maka sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikan, dan engkaulah yang menjaga dan melindunginya. Mana lagi nikmat yang tadi kita baca di suratul Rahman. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, alafu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.